Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali. Kita membahas materi soal pilihan ganda ATLM sebagai soal latihan yang berbasis kompetensi. Bersama saya di Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Tidak terasa kita masuk ke bagian 18. Materinya analisis semen atau mani bagian pertama. Ini merupakan bagian dari mata kuliah urinarisis dan cairan tubuh. Jadi spesial untuk SMK, D3, D4 atau S1 Teknologi Laboratorium Medik. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1. Seseorang yang akan melakukan pemeriksaan sperma maka harus melakukan abstinensia, yaitu A. Berpuasa tidak makan dan minum selama 12 jam sejak malam hari. Yang B. Berpuasa tidak melakukan hubungan seksual selama minimal 2 kali 24 jam. Yang C. Berpuasa untuk tidak mengeluarkan sperma selama minimal 3 kali 24 jam. Yang D. Berpandangan tidak makan makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Kemudian yang E. Berdiam diri dalam rumah minimal selama 3 kali 24 jam. Nah, jawabannya yang benar dan tepat adalah berpuasa untuk tidak mengeluarkan sperma selama minimal 3 kali 24 jam. Karena dipercaya selama 3 hari, 3 malam itu menggambarkan reproduksi pada pria. Terutama tentang kondisi semen atau maninya yang akan diperiksa. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Cara pengelolaan sperma yang paling dianjurkan, terbaik, mudah, dan representatif untuk bahan pemeriksaan adalah A. Coitus interruptus, B. Coitus chondromatosus, C. Vibrator, D. Masturbasi, yang D. Reflux pasca sanjama. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah masturbasi, karena ini teknik yang paling umum dan paling mudah digunakan. Juga ini bisa berlaku untuk orang yang masih bujangan atau sudah beristri. Jadi bisa dipakai kedua-duanya. Dan ini tidak terganggu oleh hal-hal lain, termasuk halnya pengeluarannya lebih bagus karena terkendali dibandingkan metode yang lain. Kita pindah ke soal nomor 3. Cara pengeluaran sperma dengan bantuan kondom kemudian ditampung sperma tadi dalam botol merupakan metode ya, yang A. Coitus interruptus, yang B. Coitus chondromatosus, yang C. Vibrator, yang D. Masturbasi, yang E. Reflux pasca sanjama. Jadi yang benar karena ada kondom berarti kan chondromatosus. Coitus chondromatosus. Jadi setelah mengeluarkan tadi tertampung dalam kondom dan dituang ke dalam botol. Cuma biar bagaimanapun yang namanya bahan baku dasar kondom itu ditambahkan dengan spermisida yang mampu membunuh sperma walaupun sudah dicuci. Jadi tidak dianjurkan untuk menampung menggunakan cara teknik ini. Kita pindah lanjut ke nomor 4. Spesimen sperma tidak boleh didinginkan di bawah 20 derajat Celcius atau minus 20 derajat Celcius. Ya, bukan minus, 20 derajat Celcius maksudnya. Atau dipanaskan di atas 40 derajat Celcius. Jadi tidak boleh di bawah 20 atau di atas 40. Oleh karena kedua hal ini dapat mempengaruhi titik-titik. Yang A. Motilitas, yang B. Viabilitas, yang C. Jumlah, kemudian yang D. A dan B, kemudian yang E. Benar semua. Jadi jawabannya yang tepat adalah A dan B. Jadi motilitas dan viabilitas. Motilitas itu pergerakannya akan melemah, viabilitasnya itu nanti banyak yang mati, tidak hidup. Karena keduanya ini menyebabkan kerusakan secara morfologi sehingga mati dan tidak bergerak. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5.
Pencairan sperma atau liquefaction terjadi atas kerja dari enzim yang diproduksi titik-titik, yaitu enzim titik-titik. Nah, ini double ganda jawabannya. Yang A, kelenjar cover dan seminin. Yang B, kelenjar prostat dan seminin. Yang C, kelenjar litre dan akrosin. Kemudian yang D, kelenjar tubulus seminiferus dan akrosin. Kemudian yang E, kelenjar testis dan corona radiata. Jadi jawabannya yang tepat adalah kelenjar prostat dan seminin. Jadi kalau gangguan pada prostat tidak menghasilkan sekret sehingga sperma tadi tidak ada proses pencairan. Akibatnya gagallah sperma tadi bergerak atau terpisah-pisah. Karena dalam kondisi pada saat dikeluarkan, diejakulasi, itu spermanya masih menggumpal. Jadi fungsinya si kelenjar prostat menghasilkan seminin. Seminin inilah yang akan mencairkan dan melepaskan satu persatu sehingga masing-masing bergerak masing-masing sesuai dengan arahnya. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 6. Nah, jangan lupa teman-teman sebelum menjawab soal ini teman-teman telah mempelajari materi analisis sperma di video saya yang lain selain sebelumnya. Oke, kita masuk. Larutan pengencer sperma untuk hitung jumlah sperma menggunakan larutan natrium bikarbonat 5%. Fungsi dari larutan ini adalah titik-titik. Yang A, mengencerkan sperma agar mudah dihitung. Kemudian yang B, mengencerkan dan mematikan sperma agar tidak bergerak saat dihitung. Kemudian yang C, memberikan warna pada sperma saat dihitung. Kemudian yang E, D, menghambat pergerakan sperma agar tidak aktif bergerak saat dihitung. Sementara yang E, membedakan antara sperma yang mati dan hidup saat dihitung. Jawabannya yang tepat adalah fungsi dari natrium bikarbonat 5% adalah mengencerkan dan mematikan sperma agar tidak bergerak saat dihitung. Tapi morfologinya tetap utuh dan tetap baik. Nah, apabila teman-teman tidak punya larutan natrium bikarbonat 5%, bisa diganti dengan Aquades. Saya pernah membuktikannya dan memakai Aquades, ternyata hasilnya bagus. Lanjut kita masuk ke soal nomor 7. Bau khas sperma disebabkan oleh titik 2. Yang A, cairan kelenjar prostat. Yang B, oksidasi spermin. Yang C, liquefaction. Yang D, enzim seminin. Kemudian yang E, cairan kelenjar litre. Jadi jawabannya adalah oksidasi spermin. Jadi oksidasi spermin menyebabkan bau yang khas. Kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Pipet yang digunakan untuk melihat viskositas atau kepekatan sperma dengan melihat panjangnya benang adalah titik-titik. A, pipet Thoma, B, pipet tetes, yang C, pipet Eliasson, kemudian yang D, pipet ukur, yang E, mikropipet. Jadi kalau jawabannya di sini yang tepat adalah pipet Eliasson. Ya biar bagaimana dari namanya ini yang agak jarang didengarkan ini adalah Eliasson. Jadi jawabannya teman-teman pilihlah pipet Eliasson. Jadi pipetnya ini mengukur panjangnya benang yang terbentuk setelah kita mengambil sperma tadi, cairannya untuk ditarik meneteskannya tadi. Nah seperti itu. Tapi ada cara lain dengan batang pengaduk kalau memang tidak punya pipet Eliasson. Berapa sentimeter nanti panjangnya setelah kita menarik. Kalau panjangnya misalnya kurang dari 1 cm, nah itu berbahaya, encer. Misalnya idealnya sekitar 3 cm misalnya. Oke, kita pindah lanjut ke nomor 9. Pemeriksaan motilitas atau gerak spermatozoa menggunakan lensa objektif mikroskop titik-titik. Yang A 4 kali, yang B 10 kali, kemudian yang C 40 kali, yang D 100 kali, yang D 100 kali dengan imersi. Jadi kalau untuk melihat gerak, ya kan, harus menggunakan lensa 40 kali. Kenapa 40 kali? Karena kalau dengan lensa 10 kali,
kecil, tidak kelihatan detail. Kalau 40 kali terlihat detail dan bagus. Kalau 100 kali tidak mungkin, karena 100 kali itu menggunakan imersi. Sementara kita idealnya yang bagusnya ini melihat pergerakannya bisa langsung dari setetes sperma tadi dihamparkan di objek gelas atau dibantu dengan cover gelas. Nah, kalau 100 kali kan sulit. Nah, itu saja teman-teman. Soal-soal mengenai analisis sperma bagian 1. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan menambah pengetahuannya. Nantikan soal-soal lainnya di video-video selanjutnya. Salam kompetensi. Saya Ahmad Le pamit. Bye.